Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perkenalkan teman-teman, kami dari kelompok satu. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai akuntansi pendapatan dan akuntansi piutang. Kita akan menjelaskan bagaimana kemudian kita menganggap pendapatan dalam akuntansi dan kita menganggap dan mencatat piutang dalam akuntansi dari sisi akuntansi kepemerintahan. Untuk anggota kelompok sendiri ada Fatih Harama dengan NIM akhir 265, ada Khalifatul Iman dengan NIM akhir 273, ada saya sendiri Syaban Al-Mustafa dengan NIM akhir 279, ada Rafiq Al-Firdaus dengan NIM akhir 281, ada Farel Wiku dengan NIM akhir 283, ada Hafian Yuha Putra dengan NIM akhir 292, dan yang terakhir ada Ferdi Pratama dengan NIM akhir 300. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatih. Kepada Fatih kami persilakan. Di sini saya akan menjelaskan akuntansi pendapatan. Berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010 dan Permendagri 64 tahun 2013, yaitu setiap terjadi transaksi yang menyebabkan penerimaan kas, perlu terciptanya dua akun pendapatan, yaitu pendapatan LRA dan pendapatan daerah LO. Pendapatan LRA sendiri didefinisikan yaitu semua penerimaan oleh bendahara umum negara atau bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Sedangkan definisi pendapatan LO adalah semua hak pemerintah pusat maupun daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Next. Next, yang selanjutnya yaitu klasifikasi pendapatan. Di sini ada tiga. Yang pertama yaitu pendapatan asli daerah atau PAD, yaitu ada pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan lain-lain, dan yang terakhir yaitu lain-lain PAD yang sah. Yang kedua itu ada pendapatan transfer. Yang pertama transfer pemerintah pusat, yang kedua transfer pemerintah lainnya, yang ketiga yaitu transfer pemerintah daerah lainnya, yang terakhir yaitu bantuan keuangan. Terus yang ketiga yaitu lain-lain pendapatan daerah yang sah. Satu ada pendapatan hibah, pendapatan lainnya, dan dana darurat. Next, next. Yang selanjutnya ada pengakuan pendapatan. Yang pertama ada pengakuan pendapatan LRA, yaitu pendapatan LRA diakui pada saat satu, pendapatan diterima di rekening kas umum daerah atau RKUD. Yang kedua, pendapatan diterima oleh bendahara penerima di SKPD. Yang ketiga, pendapatan diterima entitas lain atas nama BUD. Yang kedua yaitu pengakuan pendapatan daerah LO. Secara konseptual diakui saat satu timbul hak atas pendapatan atau earned, yang kedua yaitu direalisasi atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, yang selanjutnya yaitu pendapatan asli daerah. Nah, pendapatan asli daerah ini ada tiga. Yang pertama yaitu pendapatan asli daerah dengan penetapan. Nah, pendapatan asli daerah dengan penetapan ini diakui saat terbit surat ketetapan SKP atau SKR. Contohnya yaitu PBB, kemudian denda pajak, kemudian retribusi. Nah, jika belum diterima kas, ini dicatat sebagai piutang. Pendapatan asli daerah yang kedua yaitu pendapatan asli daerah tanpa penetapan. Nah, ini tidak ada surat ketetapan di awal, terus kemudian diakui saat kas diterima. Contohnya yaitu jasa giro, kemudian bunga deposito, selanjutnya yaitu komisi. Nah, pendapatan LO ini bersamaan dengan LRA. Pendapatan asli daerah yang ketiga yaitu pendapatan asli daerah hasil eksekusi jaminan. Nah, pendapatan hasil eksekusi jaminan ini diakui saat pihak ketiga itu gagal memenuhi kewajiban. Nah, berdasarkan dokumen eksekusi yang sah. Next. Nah, selanjutnya yaitu
pengakuan pendapatan daerah LO lah. Yang pertama yaitu pendapatan transfer. Contohnya yaitu dana alokasi umum, DAU, kemudian dana alokasi khusus, DAK, dan bagi hasil. Nah, pendapatan transfer ini diakui saat kas diterima di RKUD, kemudian bukan saat penetapan karena ada syarat tertentu. Kemudian selisih kurang atau lebih itu diakui saat ada ketetapan. Yang kedua yaitu lain-lain pendapatan daerah yang sah. Contohnya yaitu hibah, kemudian pendapatan non operasional. Nah, hibah ini itu diakui saat kas diterima atau ada bukti sahnya. Yang kemudian non operasional ini misalnya penjualan aset. Nah, saat berita acara diterima. Yang ketiga yaitu pengukuran pendapatan. Nah, ini ada dua pengukuran. Yang pertama yaitu menggunakan asas bruto. Nah, ini dicatat penuh, kemudian tidak dikurangi biayanya. Yang kedua yaitu pendapatan barang jasa. Nah, ini dinilai berdasarkan nilai wajar saat transaksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya bahwasanya pengakuan pendapatan itu ada dua jenis. Yang pertama itu adalah pencatatan pendapatan berbasis LO atau akrual, dan yang kedua adalah pencatatan pendapatan berbasis LRA atau basisnya kas. Nah, dalam hal ini kita mencatat pendapatan pun melalui dua pengakuan tersebut. Yang pertama pencatatan LO. Fokusnya pada pencatatan LO ini adalah terhadap ekuitas. Jadi ketika terjadi suatu transaksi, walaupun transaksi tersebut belum menghasilkan kas atau belum menambahkan kas, akan tetapi sudah menambahkan modal atau aset, itu sudah diakui sebagai suatu pendapatan. Makanya kenapa di sebagian transaksi itu ada yang masih berupa pencatatan piutang atau masih berupa pengakuan piutang, tapi itu sudah diakui sebagai pendapatan. Tapi namanya pendapatan LO, bukan pendapatan LRA. Akan tetapi dalam pencatatan LRA itu fokusnya adalah pada likuiditas atau kas. Artinya semua transaksi tidak dianggap sebagai pendapatan apabila itu tidak menghasilkan uang. Walaupun kita sifatnya piutang, piutang tersebut bukan dianggap sebagai pendapatan karena piutang tidak menghasilkan atau tidak menyumbangkan kas, tidak ini kas dalam eh, transaksi itu sendiri. Terus yang berikutnya itu ada dua. Yang pertama PAD dengan eh, ketetapan, dan yang kedua adalah PAD tanpa ketetapan. Nah, PAD dengan ketetapan ini adalah mekanisme transmisi piutang yang ditentukan dengan adanya penetapan. Jadi ketika hal ini itu relate sama pencatatan LO. Kenapa? Karena ketika sudah ada suatu statement atau sudah ada suatu penetapan, hal tersebut sudah dianggap sebagai suatu pendapatan. Makanya kenapa di sini hanya dicatat di jurnal LO, bukan di jurnal LEA. Karena ketika pendapatan itu atau PAD ini sudah diakui kasnya, sudah dapat pendapatannya, artinya sudah cair piutangnya, itu pendapatan ini tidak lagi dicatat di LO, tapi dipindahkan ke jurnal LRA. Begitupun dengan selanjutnya. Nah, yang selanjutnya sebaliknya, ini PAD tanpa penetapan atau self assessment. Nah, pada self assessment ini teman-teman, itu itu pendapatan, pengakuan pendapatan itu terjadi tanpa adanya suatu penetapan atau suatu ikatan yang jelas. Dan pada PAD tanpa penempatan ini, itu dia dicatat di dua. Yang pertama di LO sama yang kedua di LRA. Akan tetapi, eh, PAD dengan pendapatan ini dia sifatnya adalah profesional atau sementara gitu. Gitu teman-teman. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, untuk yang selanjutnya, untuk memahami logika uang jamin dan pendapatan hibah dalam akuntansi pemerintahan, saat pemerintah menerima uang jaminan dari pihak ketiga, misalnya untuk perizinan, uang tersebut belum dianggap sebagai kekayaan pemerintah karena ada kewajiban untuk mengembalikan jika jurusan selesai. Oleh karena itu, di jurnal LO kita mencatatnya sebagai utang jaminan. Namun karena ada uang tunai yang masuk ke kas, maka LRA kita harus langsung mengakuinya sebagai pendapatan LRA agar anggaran tersebut terekam.
Jika kemudian pihak ketiga tersebut melanggar janji atau wan prestasi, barulah uang jaminan tersebut disita dan statusnya berubah dari uang menjadi pendapatan LO. Sementara itu untuk hibah, pembedanya adalah bentuknya. Jika hibah berupa uang, maka dicatat di kedua laporan LO dan LRA. Namun jika hibah berupa barang aset tetap, pemerintah hanya mencatatnya di LO. Mengapa? Karena LRA hanya mencatat transaksi yang melibatkan arus kas masuk atau keluar. Next. Jadi untuk dinamika pendapatan transfer adalah dana yang mengalir dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Aturan mainnya sederhana. Pendapatan diakui saat uang masuk ke kas daerah atau BUD. Namun seringkali terjadi selisih antara apa yang dijanjikan atau alokasi dengan apa yang benar-benar dikirim. Di sini yang dimaksud adalah kurang salur. Jika pusat mengirim lebih sedikit dari yang seharusnya, daerah mencatat piutang pendapatan, artinya ada hak yang belum diterima. Lalu ada lebih salur, jika mengirim kelebihan, daerah tidak boleh menganggap itu semua sebagai pendapatan dan kelebihannya dicatat sebagai utang kelebihannya pembayaran yang nantinya biasanya dipotong pada kiriman periode berikutnya. Next. Lalu ada transaksi non operasional yang di sini adalah jual aset dan bayar utang. Di sini membahas transaksi yang tidak terjadi setiap hari, yaitu mengelola aset dan kewajiban jangka panjang. Penjualan aset. Ketika pemerintah menjual aset seperti tanah atau kendaraan, fokus DLO adalah mencari apakah ada keuntungan atau surplus atau kerugian dari nilai buku aset tersebut. Namun nilai LRA, seluruh uang yang diterima masuk ke kategori penerimaan pembiayaan. Lalu ada pelunasan utang. Sama halnya dengan utang, saat kita membayar pokok utang jangka panjang, DLO, kita menghapus nilai kewajiban di neraca. Sedangkan di LRA, pembayaran tunai tersebut dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan. Nah, selanjutnya penyajian pendapatan LRA disajikan di laporan realisasi anggaran. Sedangkan pendapatan LO disajikan di laporan operasional. Next. Selanjutnya, akuntansi piutang. Piutang merupakan salah satu pos yang penting di neraca, di mana apabila pada tanggal laporan keuangan masih terdapat hak pemerintah untuk menagih, maka hak tagih tersebut harus dicatat sebagai penambahan aset pemerintah berupa piutang. Piutang didefinisikan sebagai hak tagih pemerintahan kepada pihak lain yang belum diterima pembayarannya. Hak tagih tersebut bisa berasal dari kewenangan Pemda misalnya untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah, atau hak tagih karena memberikan pinjaman kepada pihak lain. Next. Selanjutnya, jenis piutang. Jenis piutang dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu piutang pendapatan dan piutang lainnya. Klasifikasi ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman mengenai asal-usul piutang, baik yang berasal dari kegiatan utama perusahaan maupun dari aktivitas lainnya. Di piutang pendapatan ini ada beberapa jenis piutang. Yang pertama itu piutang pajak, kedua piutang retribusi, ketiga piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, keempat piutang lain-lain PAD yang sah, kelima piutang transfer pemerintahan pusat, keenam piutang transfer pemerintahan lainnya, ketujuh piutang transfer pemerintahan daerah lainnya. Selanjutnya di piutang lainnya itu ada bagian lancap tagihan jangka panjang, bagian lancap tagihan pinjaman jangka panjang kepada entitas lainnya,
Selanjutnya bagian lancar tagihan penjualan angsuran. Selanjutnya bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah. Yang terakhir uang muka. Next. Next. Selanjutnya pengakuan piutang. Piutang diakui pada saat telah diterbitkan surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan. Selanjutnya belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. Next. Selanjutnya pencatatan piutang. Pencatatan jurnal di buku jurnal finansial saat timbulnya hak tagih piutang. Akun pertama yaitu piutang pajak daerah di debit, pendapatan pajak LO di kredit. Next. Baik, selanjutnya yaitu bagian lancar dan penyisihan piutang. Terkait pencatatan piutang, minimal terdapat dua hal yang perlu diperhatikan pada akhir periode pelaporan oleh fungsi akuntansi di SKPD maupun di PPKD. Yaitu yang pertama, berapa nilai dari tagihan pinjaman jangka panjang, tagihan penjualan angsuran atau TPA, dan tuntutan ganti kerugian daerah atau TP atau TGR yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan ke depan. Yang kedua yaitu berapa nilai penyisihan piutang. Nah, nilai dari kedua hal tersebut perlu diketahui dan dicatat dalam jurnal penyesuaian akhir periode agar tersaji nilai bagian lancar dari tagihan atau piutang jangka panjang serta nilai penyisihan piutang dalam neraca. Untuk menunjang hal tersebut dibutuhkan penata usahaan yang baik atas pengadministrasian piutang yang ada di SKPD maupun PPKD. Next. Selanjutnya itu bagian lancar atas tagihan jangka panjang. Agar neraca dapat menggambarkan posisi aset lancar yang sebenarnya, maka terhadap tagihan jangka panjang yang jatuh tempo dalam 12 bulan ke depan harus diakui sebagai aset lancar atau yang dikenal dengan proses reklasifikasi. Dengan proses reklasifikasi ini, nilai pinjaman jangka panjang yang tersaji dalam kelompok investasi jangka panjang serta nilai TPA dan TP atau TGR yang tersaji dalam kelompok aset lainnya di neraca bersih dan dari nilai yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan. Seperti pada contoh pencatatan di samping, yang pada awalnya Kabupaten Sejahtera memiliki kendaraan operasional dengan harga perolehan 100 juta rupiah. Pada tanggal 1 September 2025, kendaraan tersebut hilang dan nilai akumulasi penyusutannya sampai saat itu sebesar 20 juta. Karena asetnya sudah hilang, maka aset tetap dan akumulasi penyusutan harus dihentikan pencatatannya. Sisi nilai buku kendaraan tersebut sebesar 80 juta kemudian diakui sebagai aset lain-lain. Karena masih ada kemungkinan kerugian tersebut dapat diganti oleh pihak yang bertanggung jawab. Selanjutnya pada tanggal 1 November 2025 ditetapkan bahwa pegawai yang lalai harus membayar ganti rugi sebesar 72 juta rupiah. Karena pegawai bersedia bertanggung jawab dan menandatangani SKTJM. Maka aset lain-lain sebesar 80 juta reklasifikasi menjadi tuntutan ganti kerugian daerah sebesar 72 juta rupiah. Sedangkan selisih 8 juta diakui sebagai surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional. Artinya, dari aset yang sebelumnya hilang, sebagian besar kini sudah memiliki kepastian penggantian melalui tuntutan ganti rugi kepada pegawai. Kemudian pada bulan Desember 2025 dilakukan reklasifikasi atas bagian lancar tuntutan ganti rugi sebesar 24 juta rupiah untuk 12 bulan ke depan. Reklasifikasi ini menunjukkan bahwa dari total piutang ganti rugi sebanyak 24 juta diperkirakan akan tertagih dalam jangka pendek, sehingga dipindahkan ke akun bagian lancar tuntutan ganti rugi. Sisanya tetap dicatat sebagai tuntutan ganti kerugian daerah jangka panjang. Setelah itu pegawai mulai membayar cicilan sebesar 2 juta rupiah setiap bulannya. Saat pembayaran diterima melalui kas bendahara penerimaan, maka bagian lancar tuntutan ganti rugi dikurangi dan kas bertambah sebesar 2 juta rupiah. Pada saat yang sama untuk laporan realisasi anggaran, penerimaan tersebut diakui sebagai pendapatan LRA
Oleh karena itu, dibuat jurnal pengakuan pendapatan LRA dengan mendebit estimasi perubahan SAL dan mengkredit tuntutan ganti kerugian daerah LRA sebesar 2 juta rupiah. Secara keseluruhan, tabel di samping ini menjelaskan tahapan pencatatan dari kehilangan aset, penetapan tanggung jawab kerugian, reklasifikasi piutang ganti rugi, sampai dengan penerimaan cicilan dan pengakuan pendapatan. Yang artinya, alur menunjukkan bagaimana pemerintah daerah mencatat kerugian aset sekaligus mengakui hak tagih atas ganti rugi dari pegawai yang bertanggung jawab. Next. Next. Selanjutnya yaitu penyisihan dan penghapusan piutang. Penyisihan piutang dilakukan agar tersaji nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan atau net realizable value di neraca. Atau dengan kata lain agar neraca dapat memberi gambaran berapa nilai bersih piutang yang diperkirakan dapat ditagih. Eh, Gambar ini didapat dari nilai total piutang dikurangi dengan penyisihan piutang di neraca. Namun demikian, hal ini bukan berarti nilai piutang yang disajikan neraca langsung sebesar netonya setelah dikurangi penyisihannya. Melainkan nilai piutang tersaji di neraca tetap sebesar total nilai brutonya. Nilai penyisihan tersebut kemudian disandingkan dari nilai bruto tersebut untuk memberikan gambaran nilai pengeluarannya. Total nilai piutang bruto ini akan tetap muncul sampai dengan dilakukan penghapusan piutang. Penghapusan bukuan piutang. Penghapusan bukuan piutang tersebut juga berarti secara real hutang tersebut dilakukan oleh pihak ketiga langsung dibebaskan dan dihentikan penagihannya. Penagihan akan terus dilakukan sampai dengan dilakukan proses penghapus tagihan piutang dengan memenuhi prosedur yang diatur oleh perundang-undangan. Next. Selanjutnya menentukan kualitas piutang. Nah, piutang ini dikelompokkan dalam 4 kelompok kualitas, yaitu yang pertama ada kualitas lancar, yang kedua kualitas kurang lancar, yang ketiga kualitas diragukan, dan yang terakhir kualitas macet. Nah, kriteria pengelompokan kualitas tersebut berbeda-beda untuk jenis piutang. Nah, kriteria detail bisa dilihat dalam Permendagri 73 tahun 2015. Namun demikian, secara umum pengelompokan kualitas didasarkan pada umur piutang atau upaya tagih pemerintah daerah kepada debitor. Next. Nah, selanjutnya ini melakukan perhitungan nilai penyisihan piutang. Nah, perhitungan ini dilakukan dengan mengkaitkan nilai piutang dengan masing-masing bobot kelompok kualitas sebagaimana diatur dalam Permendagri 73 tahun 2015 sebagai berikut. Nah, di sini ada tabel tabel lancar, kurang lancar, diragukan, macet. Dan masing-masing ini memiliki bobot. Nah, lancar ini memiliki bobot 0,5%, kurang lancar 10%, diragukan 50%, dan yang terakhir macet itu 100%. Dan di sini ada contoh perhitungannya. Pada tabel ini ada jenis piutang, kualitas, jumlah, bobot, dan penyisihan piutang tak tertagih. Pada tabel jenis piutang ini ada piutang retribusi dan di kualitas lancar, kurang lancar, diragukan, macet. Nah, pada kualitas lancar ini memiliki jumlah 200 juta dengan bobot 0,5% dan penyisian piutang tak tertagih sekitar 1 juta rupiah. Dan di kualitas kurang lancar itu ada 100 juta, bobotnya 10%, penyisian piutang tak tertagihnya 10 juta. Untuk di kualitas diragukan, jumlahnya itu 80 juta, bobotnya 50%, penyisian piutang tak tertagihnya 40 juta. Dan yang terakhir ini di kualitas macet, terdapat jumlah 35 juta, bobotnya 100%, dan nilai penyisian piutang tak tertagihnya 35 juta rupiah. Dan untuk semua total penyisian piutang tak tertagihnya itu 86 juta rupiah. Next. Di sini ada melakukan pencatatan akuntansi. Nah,
pada akhir periode pelaporan berdasarkan dokumen bukti memorial penyisihan piutang, fungsi akuntansi di SKPD atau PPKD harus melakukan pencatatan atas penyisihan piutang tidak tertagih dengan jurnal sebagai berikut. Di sini jurnalnya itu debitnya beban penyisihan piutang tak tertagih, kreditnya penyisihan piutang tak tertagih. Nah, akun beban penyisihan piutang tidak tertagih disajikan dalam laporan operasional atau LO, sedangkan penyisihan piutang tidak tertagih disajikan dalam neraca sebagai pengurang akun piutang. Nah, nilai penyisihan piutang tidak tertagih bukanlah bersifat kumulatif atau tidak langsung menambah nilai penyisihan periode sebelumnya, melainkan nilai diterapkan di setiap akhir periode. Sehingga menyajikan nilai penyisihan piutang tidak tertagih perlu memperhatikan beberapa nilai atau pengurangan dari nilai penyisihan periode sebelumnya agar nilai penyisihan piutang tak tertagih yang tersaji di neraca adalah nilai catatan. Nah, melanjutkan simulasi sebelumnya, di mana berdasarkan hasil perhitungan pada akhir periode, didapati nilai penyisihan piutang retribusi adalah sebesar 86 juta rupiah. Nah, jika saldo awal penyisihan piutang retribusi dalam neraca awal tahun berjalan adalah sebesar 55 juta rupiah, maka pencatatan jurnal penyesuaian untuk penyisihan piutang adalah sebagai berikut. Di sini ada jurnal penyesuaian yaitu debitnya beban penyisihan piutang retribusi tak tertagih dengan nominal 31 juta dan kreditnya penyisihan piutang retribusi tak tertagih yang berjumlah 31 juta juga. Jika berdasarkan hasil penelaahan terdapat sejumlah 20 juta rupiah pendapatan retribusi yang dihapus bukukan, maka pencatatan penghapusannya adalah sebagai berikut. Jurnalnya itu debitnya penyisihan piutang retribusi tak tertagih, nilainya 20 juta, kreditnya piutang retribusi 20 juta rupiah sama. Nah, nilai dari rincian piutang yang dihapus bukukan masuk dalam daftar ekstra computable dan akan selalu diungkapkan dalam CALK sama dengan ada proses penghapusan tagihan. Next. Mungkin ini yang terakhir ada penyajian piutang. Di sini ada 4 penyajian. Yang pertama disajikan sebagai aset lancar di neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan atau net realizable value dan disertai dengan penyisiannya. Yang kedua, nilai piutang tersaji di neraca tetaplah sebesar total nilai brutonya. Nah, nilai penyisian kemudian disandingkan dari nilai bruto tersebut untuk memberikan gambaran nilai pengurangannya. Yang ketiga, disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya. Dan yang terakhir, aset lancar diungkapkan pula dalam catatan atas laporan keuangan. Mungkin akan ditutup oleh teman saya. Oke, teman-teman semuanya, mungkin itu dari kelompok kami yang menjelaskan tentang akuntansi pendapatan dan akuntansi piutang dalam lingkup akuntansi pemerintahan. Sekian dari kami, apabila ada salah kata, salah kurang penyampaian, kami mohon maaf. Bila bisa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.